wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain model pembelajaran PKN di SD ataupun MI. Nah, menurut Errol, istilah desain pembelajaran itu adalah biasanya merujuk pada desain materi pembelajaran yang disusun oleh sebuah tim yang dapat melibatkan guru atau tidak perlu melibatkan guru yang akan melaksanakan pembelajaran. Nah, memang sejumlah ahli itu mengatakan bahwa desain pembelajaran itu dibuat oleh guru yang akan melaksanakan pembelajaran. Nah, namun bukanlah suatu keharusan desain pembelajaran dibuat hanya oleh guru yang bersangkutan. Artinya bahwa pengembangan desain pembelajaran itu dapat menjadi tugas para pakar pembelajar yang diharapkan akan membantu dan mempermudah para guru dalam mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajarannya. Jadi desain pembelajaran adalah proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan pelajar serta sistem penyampaiannya, termasuk di dalamnya itu adalah pengembangan bahan dan kegiatan pembelajaran, uji coba dan penilaian bahan serta pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Nah, adapun juga pengertian dari model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembelajaran mengajar. Nah, model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan termasuk di dalamnya tujuan-tujuan, terus juga ada tahapan dalam kegiatan pembelajaran, terus ada lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Untuk menetapkan pendekatan pembelajaran yang digunakan, guru itu perlu mempertimbangkan secara khusus kondisi siswa secara keseluruhan serta siswalah yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Nah, terdapat beberapa model yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran PKN di SD atau MI pada kelas tinggi maupun rendah. Yang pertama itu ada inquiry. Nah, metode langkah-langkah pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru untuk mengadakan inquiry adalah proses pembelajaran, yaitu merumuskan tujuan, terus menyajikan kata-kata yang perlu diketahui, terus juga menyajikan ide-ide yang perlu dipelajari, terus memecahkan masalah dan juga menerapkan kemampuan yang telah dikuasai. Terus yang kedua itu pembelajaran proses inquiry menurut Welton dan Malan. Nah, memiliki langkah-langkah. Yang pertama itu menyadari adanya peristiwa yang kontroversial yang selanjutnya itu menjadi masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua itu mengidentifikasi hipotesis, nah berupa penjelasan atau jawaban tentatif. Yang ketiga itu menjadi hipotesis sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh. Nah, antara lain, apabila hipotesis ditolak, maka masalah dapat dirumuskan menjadi dan inquiry kembali ke langkah yang kedua. Apabila hipotesis diterima, maka inquiry dapat dijadikan ke langkah keempat. Nah, metode modifikasi hipotesis menjadi simpulan sementara sampai cara terkumpul. Itu. Terus yang ketiga itu kegiatan pembelajaran inquiry. Nah, dapat disederhanakan ya melalui langkah-langkah. Nah, yang pertama itu menggambarkan karakteristik masalah atau situasi yang penting, terus mengajukan kemungkinan, simpulan atau penjelasan, terus mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk menguji akurasi, nah simpulan atau penjelasan. Nah, terus ada menguji kesimpulan atau penjelasan berdasarkan bukti yang ada, terus mengembangkan simpulan yang didukung oleh bukti yang tepat. Kedua ada model contextual learning ya atau CTL.
Nah, itu merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajari dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang secara fleksibel gitu kan, dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan yang lainnya. Ketiga itu ada model kooperatif dan kolaboratif. Nah, jadi model kooperatif itu adalah belajar dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan belajar kolaboratif itu bekerja sama dengan orang dalam proses bersama sesuai sebagai aliansi strategis. Keempat itu ada model generatif learning gitu. Nah, pembelajaran ini itu memberi kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan sendiri makna dari informasi yang diperolehnya. Jadi, kesimpulannya adalah desain pembelajaran PKN adalah desain materi pembelajaran yang disusun oleh sebuah tim yang dapat melibatkan guru atau tidak perlu melibatkan guru, yang mana model pembelajaran itu menggunakan tema tertentu sebagai titik sentral pembelajaran yang mengakomodasikan sebagai berbagai kompetensi gitu. Kompetensi dasar yang harus dicapai dari satu mata pelajaran ataupun beberapa mata pelajaran. Terus juga ada model pembelajaran, yaitu seluruh rangkaian penyampaian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran mengajar. Jadi pembelajaran PKN yang berbasis adapun yang berbasis portofolio ya, tadi tidak saya jelaskan, namun saya persingkat gitu ya. Nah, di sini itu untuk memperkenalkan para siswa dan mendidik mereka itu dengan beberapa metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses politik. Nah, jadi dalam pembelajaran portofolio itu bertujuan untuk membina komitmen aktif para siswa terhadap kewarganegaraannya dan pemerintahannya. Nah, terdapat beberapa model yang diaplikasikan dalam pembelajaran PKN di SD atau MI itu. Yang pertama ada model pembelajaran inquiry, terus yang kedua ada contextual learning atau CTL, terus yang ketiga itu ada model belajar kooperatif dan kolaboratif, dan yang keempat itu ada model generatif learning. Sebenarnya banyak model pembelajaran, tapi saya mempersingkat dan saya mengambil hanya beberapa saja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.